Dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 saya baca munjiat sekali duduk 500 kali. Setelah duha anak saya 3 Kak Mel dan anak pertama seragamnya sudah pada kekecilan. Semua saya sudah bahas ke suami semalam. Alhamdulillah besoknya ba'da zuhur anak saya dapat bantuan dari sekolah untuk membeli perlengkapan sekolah. Alhamdulillah Allah Maha Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Buku ini buku aku ada di Gramedia. Kalau yang tinggal di Depok masih ada tuh di Depok ya. Kayaknya sih Jabodetabek masih banyak ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa beli ke Shopee. Nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah atau bisa hubungin admin. Untuk stok di Shopee aku sendiri itu udah nggak ada, di admin juga udah nggak ada, jadi kalian bisa beli di reseller yang menjual buku ini ya teman-teman ya. Nah, untuk membedakan mana yang asli mana yang palsu, kalau yang asli pastinya harganya sesuai. Yang ini sekitar 70.000, yang ini sekitar 60 ribuan. Paling kalau ada yang diskon sekitar 50-an aja nih, 50 sampai 60-an. Dan kalau ada yang jual 30, 35 itu palsu ya. Dan kalian juga lihat komentar-komentar, suka ada tuh review-reviewnya. Nah, lihat itu kalau kalian mau beli di Shopee itu gitu dulu, lihat dulu komentarnya gimana. Yang palsu biasanya itu komentarnya, wah ini jelek, ini kopian segala macam, dan itu udah banyak banget lakunya. Teman-teman jangan beli yang palsu ya. Nah, kisah kali ini dari Mbak Catur di Jakarta. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam, saya Catur di Jakarta. Saya sudah mengikuti Kak Mel dari bulan Maret 2024. Sudah mengamalkan sholawat munjiat, adrikni, dan Jibril. Di tahun 2023 saya dan suami di PHK bareng. Alhamdulillah, Januari 2024 kita sudah bekerja kembali dengan gaji di bawah UMR. Singkat cerita, di bulan September 2024 saya habis kontrak. Saya bingung karena jujur masih ada beberapa tagihan yang harus dibayarkan tiap bulannya. Tapi saya ingat ceramah dari Habib Novel Alaidrus, kita tidak boleh bersandar pada gaji tetapi pada sang pemberi rezeki. Dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 saya baca munjiat sekali duduk 500 kali. Setelah duha anak saya 3 Kak Mel dan anak pertama seragamnya sudah pada kekecilan. Semua saya sudah bahas ke suami semalam. Alhamdulillah besoknya ba'da zuhur anak saya dapat bantuan dari sekolah untuk membeli perlengkapan sekolah. Alhamdulillah Allah Maha Tahu. Kemudian beberapa hari lagi saya jatuh tempo hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 saya duha lagi dan munjiat 500 kali. Alhamdulillah Jumat pagi saya dapat panggilan kerja dan alhamdulillah pekerjaannya memang yang saya pengen. Alhamdulillah segitu dulu Kak Mel testimoninya. Semoga Kak Mel dan keluarga sehat selalu, dilapangkan rizkinya. Dan untuk followers Kak Mel, semoga semua urusannya cepat selesai. Dan seperti kata Kak Mel, jangan pernah lelah sholawat, yakin pertolongan pasti akan datang. Waalaikumsalam. Masya Allah ya teman-teman, itu dari tadi
kisah dari Mbak Catur di Jakarta. Mbak Catur sama-sama di PHK, kemudian alhamdulillah baca sholawat, baca munjiat, akhirnya dapat pekerjaan lagi. Dan ketika kontraknya habis, bingung, baju anak udah pada kekecilan, mau belinya nggak ada duitnya, tapi tiba-tiba baca sholawat munjiat 500 kali sekali duduk pada saat sholat duha, Masya Allah tabarakallah. Besoknya dapat kabar dari sekolah kalau anaknya dapat bantuan dibeliin perlengkapan sekolah. Tuh nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah kan teman-teman. Ya dahsyat banget emang salawat munjiat. Maka kalau udah genting banget, punya masalah yang mendesak banget, baca munjiat. Bukan berarti salawat yang lain jelek, enggak. Tapi sepengalaman aku, sepengalaman teman-teman yang lain mengamalkan munjiat memang sedahsyat itu. Ayo sama-sama kita baca munjiat yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Di dalam salawat munjiat itu kan ada salawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, yang dengan salawat itu Engkau selamatkan kami dari segala cobaan. Dengan salawat itu Engkau kabulkan hajat-hajat kami. Dengan salawat itu Engkau angkat derajat kami. Dengan salawat itu Engkau sucikan kami dari keburukan. Dengan salawat itu Engkau sampaikan kami pada tujuan kami dan cita-cita kami yang paling sempurna, baik ketika kami hidup dan ketika kami mati. Masya Allah. Itu munjiat teman-teman, sholawat sekaligus afirmasi positif loh teman-teman. Dengan sholawat itu Engkau selamatkan kami dari cobaan. Kan kayak kita lagi scripting. Makasih ya Allah, alhamdulillah akhirnya dapat pekerjaan. Padahal mah belum dapat. Ya kan, dengan salawat itu Engkau selamatkan kami dari segala cobaan. Bukannya ya Allah selamatkan kami, ya Allah tolong ya Allah. Bukan begitu kan, bukan ya Allah semoga, ya kan nggak gitu kita. Tapi kayak seolah-olah udah terjadi. Dengan salawat itu Engkau kabulkan hajat kami. Nah, udah kayak scripting, udah kayak afirmasi positif, bener nggak? Ya udah kayak nerapin loa, Masya Allah ya. The power of salawat munjiat. Makanya dibilang salawat munjiat itu salawat yang seperti lebih cepat dari kilat katanya, doa terkabul. Memang itu yang terjadi teman-teman. Kalau kalian punya kebutuhan yang mendesak, baca deh sekali duduk. Coba, ini mendesak nih, sekali duduk. Jangan alasan, waduh nggak bisa karena sibuk punya bayi. Ya sekarang gini, kamu mau cepat selesai nggak masalahnya? Kalau kamu mau cepat selesai, ya kamu paksa sekali duduk, coba. Tapi bukan berarti tidak sekali duduk itu nggak boleh, boleh. Baca sholawat kapan aja, di mana aja, sambil ngapain aja boleh gitu. Cuma beda hasilnya ketika kita benar-benar sekali duduk, itu dahsyat banget teman-teman. Dan untuk jumlahnya tidak ada jumlah khusus ya, jangan ditelan mentah-mentah. Mbak Mel nih aliran apa nih? Baca 500 munjiat ya, jangan ditelan mentah-mentah. Itu berdasarkan pengalaman aku, kita sholawat tuh nggak ada patokan harus baca sekian. Jumlah itu hanya apa ya, kan kita disuruhnya semakin banyak semakin bagus gitu loh. 500 itu kan banyak. Kalau kamu bisa lebih dari 500 ya Masya Allah tabarakallah gitu loh. Ya lanjut, aku bacain testimoni berikutnya ya. Keren banget kamu Mbak Catur, Masya Allah. Aku catat dulu, ntar aku lupa. Mbak Catur tuh sekarang udah siap dengan buku ya. Mbak Catur di Jakarta. Dah lanjut, aku bacain testimoni berikutnya ya. Nah ini ada sedikit dari Mbak Mardiana nih, kesaksian doa katanya ya. Bahasanya kayak non muslim, apakah mbaknya mualaf mungkin ya. Alhamdulillah berkah sholawat sekarang tokonya ramai dan setiap minggunya aku bisa menabung sholawat Sister Mail sambil berjualan. Terima Sister Mail tuh naon atuh. Berjuang, terima kasih sudah menginspirasiku. Ini emang dikit banget ya testimoninya ya teman-teman ya. Pokoknya intinya Mbak Mardiana ini sejak bersolawat tokonya jadi rame. Gak apa-apa dibaca aja, takutnya ntarnya nungguin
Kok udah kirim testimoni belum dibaca-baca gitu kan ya, mentang-mentang sedikit testimoninya nggak dibaca sama Mel. Enggak, semua dibaca teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang nggak dibaca berarti memang mungkin nggak kebaca. Oh, ada lagi nih dari Mbak Mardiana, ternyata nih ada lagi nih, ngirimnya sedikit-sedikit emang ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Pengalaman saya 2 minggu yang lalu jualan dari hari Senin sampai Sabtu sepi. Kalau hari Minggu ada lomba, saya sering mengaji sholawat Jibril. Soalnya jualan sambil tanya-tanya, alhamdulillah hari Minggu pas di sana tadinya ada lomba, alhamdulillah 2.500.000 Mbak. Biasanya saya menabung untuk kebutuhan toko di hari Minggu jadi bisa hemat 1 juta, alhamdulillah semuanya. Salawatnya jelek, alhamdulillah. Salawatnya jelek, alhamdulillah sekarang penjualannya lebih banyak berkat salawat Jibril 1.000 sampai 5.000 gan. Ini ngaco-ngaco ya, terus saya mungkin ini apa ketikannya begini karena apa ya? Ada yang ketikan otomatis gitu kan ya teman-teman ya. Nah ini aku sebenarnya nggak tahu ya, aku sempat baca gitu loh kisah Mbak Mardiana. Cuman aku nggak tahu udah di share apa belum, karena memang aku sempat bikin video yang videonya itu error gitu loh, jadi nggak bisa diedit, nggak bisa ditayangin, sehingga aku lupa. Udah nggak apa-apa, mohon maaf kalau misalnya aku lupaan ya, yang penting aku udah bacain. Jadi teman-teman, Masya Allah Mbak Mardiana setiap hari baca sholawat Jibril 1.000 sampai 5.000. Dagangannya pernah sepi tapi tiba-tiba rame sampai bisa nabung. Kalau teman-teman para pedagang, dagangannya kok sepi, udah baca salawat masih sepi, sabar. Allah sudah menyiapkan yang terbaik buat teman-teman, buat kita, sabar. Pasti ada waktunya, ada masanya kita bisa menuai hasil dari apa yang kita usahakan. Ingat, Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Aku baca lagi yang berikutnya ya, lanjut ya teman-teman ya. Ini dari Ibu A di Jambi. Nah ini aku nggak tahu ini sudah dibaca atau belum, kita baca aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ibu A dari Jambi. Halo Ibu A, salam kenal ya. Alhamdulillah semenjak ketemu channel YouTube Mbak dan mendengar testimoni tentang sholawat, saya praktekkan dan alhamdulillah amanah dan kewajiban kami lunas. Kayak ini aku baru baca sih. Alhamdulillah satu persatu hajat kami dikabulkan Allah. Masya Allah Mbak, Allah begitu baik kepada setiap hambanya yang mau dekat dengan Allah. Saya menghamalkan 10.000 sholawat Jibril dan munjiat. Jadi buat teman-teman jangan lelah bersolawat ya. Tulisan ini sebagai motivasi supaya kita semua jadi semangat untuk bersolawat dan bukan bermaksud riya. Sekian dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mbak A dari Jambi. Catat dulu biar nggak lupa ya, soalnya aku Pikunwati ya. Masya Allah baca salawatnya 10.000, sanggup nggak 10.000? Salawat Jibril campur sama munjiat, pokoknya totalnya 10.000. Masya Allah utangnya lunas, rezekinya lancar. Kalau Mbak A bisa, kita pasti bisa, teman-teman pasti bisa. Semangat ya. Kapan Mbak? Ya makanya dari sekarang baca salawatnya, jangan ngeluh mulu ya, jangan kapan-kapan mulu, introspeksi diri dan teruslah bersolawat. Nah ada yang lucu, ada pertanyaan di TikTok ya Mbak, aku baca katanya kalau kita ngeriba doa kita nggak dikabulkan ya, terus gimana dong Mbak? Aku jadi takut berdoa. Bahkan sampai ada yang komen, sejak Mbak Mel bilang riba bisa nggak bikin kita doanya nggak terkabul, aku jadinya nggak berdoa lagi. Aku jadinya, ya jangan dong, kita terus ketok pintunya Allah ya teman-teman ya. Allah tuh baik banget, Allah maha baik. Iya memang riba itu jahat banget. Makanya ketika kita mau ngeriba, pikir-pikir lagi, gara-gara riba itu bikin rezeki seret, udah jelas-jelas dilarang sama Allah gitu kan ya. Tambah lagi gara-gara riba itu bisa doa kita tidak terkabul. Gitu loh teman-teman. Tapi kita tetap berprasangka baik. Jangan-jangan gara-gara aku banyak riba, pantasin doaku nggak dikabulin. Benar, boleh kita berpikir seperti itu. Tapi bukan untuk berputus asa. Untuk kita makin semangat. Oh gitu ya, pantesan doaku nggak dikabulin. Aku banyak dosanya, banyak ribanya soalnya nih ya Allah. Oke, aku tambahin lagi sholawat ya. Kencengin, karena sholawat adalah salah satu cara termudah, tercepat untuk menghapus dosa.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu cuman sallallahu ala Muhammad, otomatis 10 dosa kita terhapus. Kejar dosa kita, dikejar, habisin tuh dosa. Perbanyak baca sholawat. Yang paling kalau mau cepet terkejar ya sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitu teman-teman ya. Jangan patah semangat, walaupun kita punya dosa riba ya, misalnya yang bikin doa kita seperti nggak ada artinya doa-doa kita. Tapi yang namanya sholawat tetap dibales sama Allah. Kita tetap diberikan 10 kebaikan dari sholawat yang kita baca. Jadi kalian jangan merasa pesimis dulu. Aduh, aku nih orang berdosa, pekerjaanku tidak halal, pekerjaanku haram. Aduh, aku nggak pernah sholat, aku gini, aku nggak bisa sholawatan. Jangan, sholawatan aja terus. Tapi jangan disalahartikan, bukan berarti udah sholawatan nggak harus sholat, enggak, sholat nomor 1. Ya, tapi kalau kalian sekarang terjebak dalam situasi kalian tidak bisa sholat, kan ada yang kerja di luar negeri nggak boleh sholat gitu sama bosnya gitu kan ya, atau kalian hidup di lingkungan yang toksik yang bikin kalian tidak bisa sholat, apapun alasannya, sholawatlah, minta tolong sama Allah, ya Allah saya pengen sholat. Hati-hati teman-teman, jangan bangga ketika tidak bisa sholat, jangan bangga ketika kayak misalnya kalian, aduh nggak bisa sholat nih, nggak boleh sama bos aku segala macam. Jangan bangga teman-teman ya, karena sedih banget ketika kita tidak bisa sholat, kita tidak, sama aja kita nggak dikasih kesempatan buat sholat, nauzubillah. Makanya doa, minta sama Allah, ya Allah izinkan hamba bisa sholat. Masih dikasih waktu untuk hidup, manfaatkan untuk beribadah sebaik mungkin, sholatnya selalu diperbaiki. Karena apa? Ketika kita nanti meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, yang ditanya nanti sholatnya dulu, bukan sholawatnya, tapi sholatnya dulu teman-teman. Nauzubillah, nggak mau kan nyesel di kemudian hari ya. Oke teman-teman, segitu aja aku bacain ceritanya dari teman-teman kita. Semoga mereka semua lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.